Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pecinta Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu bobot atau tanda baca yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini penting untuk kita ketahui agar bacaan Al-Quran kita tidak salah. Nah, karena tujuan para ulama memberikan bobot atau tanda baca itu agar kita mudah memahami sehingga tidak salah dalam melafalkan suatu ayat atau suatu kata. Nah, adapun tanda baca yang akan kita bahas kali ini yaitu ada dua bentuk lingkaran di dalam Al-Quran. Nah, ini dua bentuk lingkarannya dia hampir serupa, ya, mirip, ya, tetapi tidak sama. Nah, di sini nanti fungsinya kita lihat ada memiliki kesamaan namun juga ada perbedaan. Nah, mari kita lihat bentuk yang pertama, perhatikan yang berwarna merah. Nah, di situ kita lihat lingkarannya, ya. Nah, itu bulat, ya, di dalamnya, sisi dalamnya kita lihat itu benar-benar dia itu bulat. Jangan dilihat dari sisi luarnya. Nah, sedangkan yang berwarna hijau, ya, kita lihat sisi dalamnya itu dia lebih lonjong, ya. Nah, lonjong ke atas, dia memanjang ke atas seperti itu. Nah, jadi di sini kita katakan saja yang berwarna merah ini, ya, lingkarannya berbentuk bulat. Sedangkan yang berwarna hijau itu lonjong. Nah, adapun penamaannya para ulama tajwid, ya, memberi nama yang bulat ini dengan sifar mustadir, sedangkan yang berwarna hijau itu sifar mustatil al-qaim atau sifar mustatil juga cukup. Nah, berikutnya adalah, nah, ini fungsinya. Nah, ini dia menandakan apa seperti itu. Nah, ini tentu harus kita pahami sehingga kita tahu maksud dan tujuan para ulama memberi bobot atau tanda baca dua lingkaran ini. Nah, ini yang berwarna merah yang bulat. Nah, ini memberikan fungsi bahwasanya setiap huruf yang ada di bawah bulatan tersebut itu tidak dianggap, ya, sehingga dia tidak dibaca. Baik itu ketika waqaf, ya, kita berhenti, ataupun ketika wasol, ya, kita menyambung bacaan kita. Jadi memang, ya, fungsinya itu adalah membuat huruf yang di bawahnya itu dia tidak dianggap. Nah, di sini sering, ya, para peserta tahsin mengatakan atau mungkin juga bahwa guru Al-Qur'an mengatakan tanda bulatan seperti ini itu tanda pendek. Nah, itu kurang tepat, ya. Nah, tetapi juga tidak 100% salah, ya, ada benarnya juga. Nah, nanti kita lihat kenapa ini jangan dikatakan tanda pendek seperti itu. Nah, Imam Abu Amr Ad-Dani, ya, di dalam kitabnya Al-Muhkam fi Naqtil Masahif itu mengatakan bahwasanya para ulama dahulu memberikan tanda sifar ini nol, ya, yang berarti nihil, ya, membuat huruf yang di bawahnya itu tidak dianggap seperti itu. Nah, adapun yang berbentuk lonjong yang berwarna hijau itu, nah, maka dia berbeda fungsinya ketika waqaf ataupun wasol. Nah, dia ini tidak dibaca juga, ya. Ketika wasol, ya, menyambung bacaan kita, maka dia tidak dianggap huruf yang ada di bawahnya. Nah, berbedanya ketika dia dibaca waqaf, kita berhenti, ya, pada huruf yang ada di bawahnya. Nah, maka, ya, huruf yang di bawahnya itu dianggap. Nah, justru tanda bulatan itulah yang tidak dianggap, ya, yang membuat dia tetap dibaca, ya, huruf yang ada di bawahnya. Dalam hal ini adalah huruf alif begitu. Nah, jadi agar mudah mengingatnya, dua lingkaran ini, ya, bulat ataupun lonjong ini pada dasarnya, ya, membuat huruf yang ada di bawahnya itu tidak dianggap. Nah, kecuali, ya, yang lonjong, nah, itu ketika waqaf dia dibaca.
ya, huruf yang ada di bawahnya itu dianggap. Itu saja bedanya. Nah, adapun letak kedua lingkaran ini, nah untuk yang bulat berwarna merah, nah itu bisa berada di atas 3 huruf, ya. Nah, itu ada huruf alif, ya, ya, atau waw, seperti itu. Nah, ada 3. Nah, sedangkan untuk lingkaran yang lonjong ya berwarna hijau itu dia hanya ada di atas huruf alif. Ya, tidak ada dia di atas huruf ya ataupun waw. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh dari yang bulat ya berwarna merah. Nah, ini nanti dia ada di atas alif, ada di atas ya, ada di atas waw. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya, fungsinya itu dia membuat huruf yang di bawahnya itu tidak dianggap atau tidak dibaca. Nah, contoh yang pertama ini di atas alif. Fa'aktsaru fiha, ya. Nah, di sini tadi saya katakan jangan dulu dikatakan bahwasanya ya ketika ada bulatan seperti ini dikatakan pendek. Nah, kalau di Al-Qur'an standar Madinah, nah, bacaan seperti ini sengaja saya ambil ayat ini karena di sini sering terjadi kesalahan. Karena di dalam Quran standar Madinah itu mad tabi'i yaitu pada bunyi ru ya, ro dengan huruf waw, setiap mad tabi'i dia tidak memberikan tanda sukun pada huruf mad ya, dalam hal ini huruf waw. Nah, sehingga keseringan orang menganggap bahwasanya yang menjadi tanda sukun waw itu adalah bulatan yang di atas alif. Sehingga banyak yang membaca begini, fa'aktsaru fiha. Nah, karena tadi apa? Karena dianggap tanda bulatan ini itu tanda pendek. Nah, sehingga memendekkan huruf ro ya, rufiha. Nah, padahal seperti yang disampaikan tadi bahwasanya bulatan ini membuat huruf yang ada di bawahnya itu tidak dianggap. Nah, ketika yang tidak dianggap adalah alif, nah apakah ru-nya masih tetap panjang? Ya, tetap panjang karena yang memanjangkan ru di sini huruf ro ya, dhammah adalah waw. Bukan alif yang di atasnya ada bulatan ya. Nah, yang berwarna merah itu. Nah, jadi bacanya fa'aktsaru fiha seperti itu. Contoh yang kedua, afa immata ya. Jadi bukan dibaca afa immata ya. Jadi ya bukan menandakan ya ini dia sukun ya sehingga dibaca panjang karena sebelumnya kasroh ya pada huruf hamzahnya. Jadi dia tidak dianggap ya, dia ada di situ huruf iya tetapi dia tidak dianggap sehingga afain ya langsung dibaca afain, tetapi karena di depannya ada huruf mim, nah maka dia hukumnya idgham bi gunnah yang bersifat kamil ya, langsung masuk ke mim. Afa immata bukan afa immata seperti itu. Lalu pada huruf waw ya, tanda bulatan ini di atas huruf waw contohnya pada kata ulaika ya, bukan dibaca ulaika. Nah, seperti itu. Nah, ini ini saya mengambil penulisan ya yang mengikut mushaf standar Madinah ya. Adapun di Al-Qur'an standar Indonesia, nah kalau pada kata ulaika dan afa immata ya termasuk fa'aktsaru itu tidak ada diberikan tanda bulatan. Nah, itu menandakan itu tidak dibaca seperti itu. Nah, itu kalau tipe dalam Quran standar Indonesia. Yang diberikan bulatan itu biasanya hanya di atas huruf alif ya, dan sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Misalnya wasamudafama ya, di danya itu ya di depannya ada alif, yang di atasnya bulatan. Jadi dalnya dibaca pendek. Nah, berikutnya kita lihat contoh ya pada lingkaran yang berbentuk lonjong ya, berwarna hijau. Nah, ini tadi bagaimana dia tidak dibaca ya, tidak dianggap huruf di bawah
lingkaran atau lonjong ini, bentuk lonjong ini ya, sehingga ketika wasol dia dibaca pendek seperti itu. Contohnya ana fa'budni, ana fa'budni, bukan ana fa'budni. Nah, adapun ketika wakof ya, dia dibaca ya. Nah, maka alifnya dianggap sehingga memanjangkan huruf nunnya. Ana ya, kalau berhenti ana ya, 2 harokat. Nah, begitupun yang di bawahnya ya, misalnya ketika nyambung ya, wasol, maka dia tidak dibaca ya, alifnya itu tidak dianggap. Lakinna huwa, lakinna huwa. Tetapi ketika berhenti waqaf, maka alifnya dibaca. Lakinna huwa. Nah, seandainya begitu ya, nah, dia berhenti waqaf. Nah, maka itu ya perbedaan antara bulat dengan lonjong. Nah, sekarang mari kita lihat ya contohnya langsung ya di dalam Al-Qur'an. Nah, ini kita bisa lihat di dalam surah Al-Insan ya, ayat 15 dan 16. Nah, coba kita fokus ke sini. Nah, ini ya. Pada kata qawariro ya, qawariro. Ada 2 di situ. Ya, ada qawariro di akhir ayat 15, ada qawariro di awal ayat 16. Nah, coba kita perhatikan ada tanda bulatan ya di atas alif. Nah, ya, lingkaran ya, lingkaran. Nah, tapi itu berbeda ya. Nah, kalau kita masih ingat yang tadi bagaimana rumusnya. Nah, ini kalau yang di awal ya, di akhir ayat 15 ya, ini qawariro yang pertama. Nah, di akhir ayat 15 itu lingkarannya berbentuk ya lonjong ya, dia lonjong ke atas, memanjang ke atas. Nah, maka di sini ya maksudnya adalah ketika ya wasol ya dia lanjut begitu, maka itu membuat huruf yang ada di bawahnya tidak dianggap. Misalnya ya dibaca dari kanat qawariro qawariro mil. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ketika berhenti ya waqaf, nah maka alifnya dianggap ya, dia dibaca sehingga dibaca panjang qawariro seperti itu. Adapun pada kata qawariro yang kedua di awal ayat 16 ya. Nah, itu tadi apa? Tanda bulat. Ya, ini sama sekali tidak dibaca, membuat huruf yang di bawahnya itu tidak dianggap. Ya, mau dia ketika wasol, mau dia ketika berhenti ya. Nah, waqaf maka tidak dianggap, tidak dibaca. Misalnya ketika wasol, lanjut ya. Qawarira min fiddah, seperti itu. Adapun ketika dia berhenti waqaf, maka karena alifnya tidak dianggap, maka itu membuat ro-nya menjadi ya pendek ya, sehingga dia harus disukunkan. Qawarir, qawarir, bukan qawariro atau qawariro, bukan. Nah, jadi dia berhentinya ya dengan bil iskan ya, dengan disukunkan huruf di akhirnya, sehingga hukumnya menjadi mad arid lisukun seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya tentang 2 lingkaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Oh ya, saya contohkan yang lain. Jadi kalau tanda bulatan ya seperti qawariro yang kedua itu banyak di dalam Al-Qur'an ya, terutama di Al-Qur'an standar Madinah. Nah, coba lihat di ayat ke-12 ya. Wajazahu bima sabaru ya, ru di situ. Nah, itu kita lihat di atas alifnya ada tanda bulatan. Nah, itu membuat huruf di bawahnya itu tidak dianggap, yaitu alif, sedangkan wawnya itu tetap berlaku. Ya, dia itu waw maddiyah yang memanjangkan huruf sebelumnya yang berbaris dhammah, sehingga sabaru tetap dibaca panjang. Sabaru jannah, bukan sabaru jannah. Nah,
itu ya. Nah, ini terutama bagi kita yang mungkin masih belum terbiasa memakai Al-Qur'an standar Madinah, maka ini perlu diingat karena sangat banyak sekali ya di Al-Qur'an standar Madinah itu yang bertandakan bulatan tersebut, dan itu tidak dianggap ya, huruf di bawahnya tidak dianggap, bukan berarti pendek. Nah, jadi jangan dikatakan dulu dia itu pendek, jangan. Sehingga nanti khawatir kita setiap ada tanda begitu langsung dibaca pendek ya, seperti kata sobaru ini. Nah, demikian teman-teman para pecinta Al-Qur'an yang dimuliakan Allah taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah kualitas bacaan Al-Qur'an kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.